Tiba-tiba si hantu yang tadi dia lihat nih, si suster masuk dong ke kamarnya. Kayak ada yang buka pintu kamarnya nih, bunyi. Dia masuk nih si hantu susternya, terus niban si Vero. Pas gini, pas banget hadap-hadapan sama Vero posisi tiduran, selimutnya si Vero yang tadinya dikukup begini ditarik sama si hantunya. Pas begitu ditarik, tatap-tatapan dong Vero sama si hantu. Terus si hantunya tuh ngikut si Vero berdoa. Hai semuanya, buat teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, bapak, ibu, kakek, nenek, dan semuanya kawan-kawan bercerita. Balik lagi sama Intan di Bercerita. Nah, di video kali ini kita akan berada di segmen yang berbeda nih teman-teman. Karena kemarin-kemarin kita udah ada di segmen True Story. Kita bawain kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus yang lagi viral yang baru aja kejadian ya beberapa waktu yang lalu. Nah, di video kali ini karena bertepatan banget sama malam Jumat, makanya kita masuk di segmen Kamistis, yaitu Kamis Mistis, untuk menemani malam-malam Jumat kalian. Nah, buat teman-teman, gimana nih menjalani malam-malam Jumat kalian? Apakah kalian punya pengalaman-pengalaman horor? Apakah kalian selama menjalani malam-malam tuh diganggu sama ya mereka lah ya namanya. Coba deh, tolong kalian bisa komen di kolom komentar. Ceritain apa aja sih kejadian-kejadian yang pernah kalian alamin. Apalagi di kosan ya. Biasanya tuh di kosan katanya sih identik sama horor sih. Tapi bener nggak sih mas, kalau di kosan tuh biasanya banyak kejadian-kejadian horor kayak gitu? Kalau yang udah lama nggak dihuni biasanya kayak gitu. Oh gitu, tapi banyak juga sih kosan-kosan yang emang kondisinya rame, banyak orang. Ya namanya setan ya kan, ya ada aja lah ya jahil-jahilnya gitu. Apalagi kalau kosannya itu sepi, kosong, terus udah lama lah ya nggak ada yang ngekos di situ. Nah, kali ini gue mau ceritain ceritanya temen gue yang namanya Vero, biasa dipanggil V aja sih. Dia nih ngalamin kejadian mistis di kosnya, yang dimana waktu itu dia pas mau tidur, pas udah tidur deh ya malahan, dia tuh didatengin sama sesosok hantu, tapi si hantunya ini ternyata bisa ikutan doa juga dong teman-teman. Bayangin gimana paniknya dia, gimana perasaannya dia ketika lagi berdoa, malah ada yang ngikutin, jadi ngeledek gitu kan. Ya udah deh, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Nah, kejadian ini tuh dialamin sama temen gue sendiri. Jadi gue punya temen nih waktu di Jakarta, akhirnya dia selesai SMA, dia langsung ngerantau buat kuliah di daerah Jawa Timur, atau lebih spesifiknya nih di daerah Malang. Jadi dia kuliah di salah satu universitas swasta di sana. Namanya Veronica, tapi biasa kita panggil si V. Nah, dia ngalamin ini waktu baru pulang nih dari gereja. Jadi pada saat itu bulan Desember kan, nah dia tuh ada kegiatan dari organisasinya. Namanya Organisasi Mahasiswa Katolik. Jadi kalau di agama Katolik, itu tuh kita punya organisasi yang emang khusus buat yang agamanya Katolik, yang dari kampus nih. Nah itu buat disalurin ke gereja-gereja sih biasanya. Nah abis dia selesai urusan di gereja, dia pulang nih dari sana. Itu dia pulang tuh sekitar jam 2-an. Nah dia pulang, tapi sebelum pulang dia mampir dulu ke tempat makan. Ceritanya mau beli makan, biar makan di kos aja. Nah habis beli makan dia lanjut lagi tuh, lanjut di perjalanan, pulang. Sampai di rumah, sampai di kos itu sekitar jam 2:30 pagi. Nah habis sampai di kos tuh dia bersih-bersih dulu ya teman-teman. Mandi, beresin kamar, dan sebagainya. Karena kegiatan dia yang dari pagi sampai malam, itu kamar tuh masih berantakan, belum sempat diberesin. Akhirnya setelah dia habis mandi, sudah selesai semua, sudah bersih, dia lanjut nih makan. Nah habis makan, tapi dia tuh ngerasa kayaknya sih ada yang ngikutin dia sih, cuma perasaan aja. Tapi dia nggak tahu dan dia tuh sebenarnya nggak bisa lihat sih.
Tapi ya namanya perasaan ya, kayak ada yang ngikutin kan ya kerasa gitu loh, sama orang awam pun biasanya itu juga kerasa. Nah habis makan dan sebagainya udah selesai, dia memutuskan untuk tidur. Nah si Vero ini tuh termasuk orang yang cukup agamis. Kenapa? Karena di segala kegiatannya dia tuh diawali sama doa teman-teman. Itu kuncinya. Jadi kegiatan dia dari bangun, terus kegiatan dia keluar, terus kegiatan dia yang di kampus atau di gereja itu pasti dia selalu berdoa. Apalagi mau tidur tuh. Nah sebelum tidur dia berdoa nih, doa malam panjang kali lebar kan teman-teman. Terus disambung dengan doa Salam Maria dan Bapa Kami. Nah habis doa terus dia langsung bobo tuh. Nah tapi setelah dia bobo tidur tuh dapatlah sekitar 15 menit ya. Dia tuh tiba-tiba kebangun dong. Kenapa? Karena di kamarnya sebelah itu dia ngedenger kayak suara berisik banget kayak banyak orang gitu. Banyak lah ada suara cewek, suara cowok, suara anak, suara bapak-bapak gitu. Nah terus dia kebangun, terus dia langsung ngechat dong di grup kosannya. Dia nanya, guys emang di kamar sebelah ada yang lagi berkunjung ya keluarganya? Nah terus dia nunggu tuh sekitar 5 menit gak ada jawaban. Nah temennya tuh ngechat pribadi kan. Terus ditanya, kenapa V? Gitu. Terus si V bilang, gak apa-apa sih gue cuma nanya aja. Soalnya gue ngerasa kamar sebelah tuh kayak banyak banget orang gitu loh. Suara tuh berisik banget sampai ya keganggu lah ya, jadi gak bisa tidur gitu. Terus temannya bilang, gak ada sih V, gak ada keluarga kok yang berkunjung ke sini. Gitu. Terus si V nanggepin hal itu kayak, oh ya udahlah mungkin gue halusinasi atau gue cuma mimpi gitu kan. Akhirnya si V lanjut tidur nih. Nah pas dia udah bangun sekitar jam 10-an pagi lah ya dia bangun. Dia tuh langsung keluar kan. Kebetulan pas dia buka pintu kamarnya, temennya tuh yang pas banget sebelahnya dia, yang dia denger banyak suara-suara itu lewat tuh. Terus si V langsung nanya sama temennya. Dia bilang gini, keluargamu ada yang kesini ya kemarin gitu. Terus si temennya tuh jawab, nggak ada kok, aku nggak ada keluarga yang berkunjung ke sini. Kenapa emangnya V? Nah terus si V ngedenger langsung dari narasumbernya, dari kamar sebelah yang dia denger nih suara-suara berisik tadi. Terus dia langsung kayak, oke, mungkin cuma perasaan gue, mungkin gue cuma halusinasi atau gue mimpi ya. Terus si V langsung bilang kayak, enggak sih, nggak apa-apa gitu, cuma nanya aja, kayaknya gue cuma perasaan sih gitu. Terus ya udah akhirnya si V langsung masuk, terus temennya langsung keluar pergi. Nah si Vero langsung masuk kamar kan, dia beres-beres lah, mandi, beresin kamar dan sebagainya. Nah habis beres-beres dia siap-siap mau berangkat lagi ke gereja. Karena masih ada urusan, kegiatan, dan dekorasi-dekorasi gereja yang belum terselesaikan. Jadi teman-teman nih informasi, pada saat kejadian itu emang waktu itu pada bulan Desember ya. Jadi itu adalah bulan-bulannya umat Kristiani atau bulan-bulan Natal. Nah dia berangkat nih ke gereja. Sampai di gereja akhirnya dia melakukan semua kegiatan dari pagi sampai ketemu malam lagi. Sekitar jam 12 tuh baru selesai. Nah seperti yang tadi gue bilang, si V ini kan anaknya agamis banget ya. Jadi kegiatannya dia tuh memang harus diawali dengan doa supaya mendapatkan keselamatan teman-teman, begitu. Nah sebelum pulang dia memutuskan nih untuk berdoa di kapel. Buat teman-teman yang belum tahu kapel itu apa, kapel itu tempat doa yang emang khusus untuk berdoa gitu. Jadi di gereja itu kan bangunan gereja nih, itu biasanya cuma buat ibadah harian biasa, misa dan sebagainya. Tapi kita juga punya nih kapel namanya, itu tempat yang emang khusus untuk berdoa. Nah dia doa tuh di situ di kapel, doa malam dan sebagainya supaya tidak terjadi apa-apa lagi nih pas sampai di kosan. Karena dia nginget semalam tuh dia mendapatkan gangguan seperti itu. Akhirnya dia memutuskan untuk ya udahlah gue berdoa di gereja nih biar mantep lah ya gitu ibaratnya. Nah habis si Vero berdoa akhirnya dia beres-beres pamitan sama temennya untuk pulang. Dia pulang sendirian nih karena teman-temannya udah beda arah semua. Nah akhirnya dia pulang, dia bawa motor sendiri. Tapi di malam itu menurut dia tuh
cukup berbeda dari malam yang sebelumnya. Karena di malam yang sebelumnya kan dia emang udah ngerasa kayak, aduh kayaknya perasaan gue gak enak nih. Tapi di malam itu dia ngerasa kayak, wah ini hawanya tuh udah beda banget. Soalnya udara pada malam itu tuh cukup dingin banget. Terus ditambah motornya Vero itu tuh kerasa berat gitu. Kayak ada yang bonceng lah ya. Akhirnya Vero di tengah jalan, salah deh, di pinggir jalan. Gak mungkin tengah jalan, ketabrak dong. Akhirnya dia minggir nih. Terus dia ngecek bannya, kira-kira bocor nggak ya atau kempes. Tapi ternyata setelah dicek aman-aman aja kok. Terus udahlah Vero langsung kayak, udah cuma perasaan gue aja. Terus akhirnya dia lanjut naik motor lagi sampai kosannya. Nah selama di perjalanan si Vero tuh masih positive thinking ya teman-teman. Dia masih mikir kayak, udahlah perasaan gue aja gitu. Mungkin gue capek atau ya emang lagi pikirannya nggak sehat ya teman-teman. Terus udah akhirnya sampai di kosan, dia buka pintu kamarnya, terus dia kaget dong karena kenapa kamarnya berantakan. Padahal pas sebelum ditinggal, itu dia tuh udah ngerapiin gitu. Jadi dia habis mandi, terus beres-beres kamar, beres-beres meja, udah disapu dan segala macam. Tapi pas dia pulang, kok hancur, kok berantakan gitu kan. Itu bantal tuh udah di mana-mana, selimut tuh udah di mana-mana, buku-buku tuh udah pada jatuh. Terus banyak kayak sampah-sampah, ada rambut juga sih teman-teman. Terus si Vero langsung mikir kayak, duh, masa ya sih gue lupa, ya kan? Gak mungkin dong gitu. Cuma ya udahlah kata si Vero, udahlah langsung gue bersihin aja, gue beresin kamarnya. Nah, setelah dia beres-beresin kamarnya, dia mandi nih. Dia mandi, terus habis mandi dia makan. Nah habis itu sama nih teman-teman kegiatannya, yaitu berdoa. Jadi sebelum bobo si Vero berdoa malam. Doa malam kan panjang ya teman-teman kalau di Katolik. Jadi habis doa malam terus dilanjut lagi sama doa Salam Maria dan Bapa Kami. Terus habis itu dia bobo. Dapat nih dia tidur sekitar setengah jam. Tapi setelah itu dia tuh langsung kebangun lagi karena dia ngedenger dong suara yang dia denger semalam. Suara-suara berisik ya, banyak tuh suara perempuan, suara laki-laki, anak-anak dan macem-macem lah. Kondisinya pada saat itu dia ngedenger suaranya tuh udah kayak suara pasar lah ya. Tapi posisinya suara yang dia denger itu ada di lantai atas. Jadi kondisi kosnya itu dia 2 lantai. Dia di lantai bawah, lantai 1. Terus yang dia dengar kali ini adalah suaranya berasal dari atas. Itu yang di atas tuh udah gedebak-gedebuk, banyak kaki itu udah pada lari-larian. Dan kali ini suaranya tuh ditambah suara ketawa-ketawa, cekikikan yang itu tuh bikin kuping dia tuh kayak memekik gitu kan teman-teman. Terus akhirnya dia bangun pas ngecek jam, ternyata jam 3 pagi. Terus dia ngechat lagi nih temennya di grup. Dia bilang, teman-teman ada yang denger nggak sih suara-suara ini di lantai atas? Terus teman di grupnya tuh bales, nggak ada V, nggak ada siapa-siapa. Ini kos tuh sepi, nggak ada keluarga yang berkunjung atau teman-teman yang nongkrong tuh udah nggak ada. Karena kan dia kos cewek ya. Terus si Vero tuh mikir, iya juga ya, ini kan kos cewek. Tapi yang dia denger tuh rame, ada suara cowok, ada suara anak-anak. Jadi kan kayak anjir gak masuk akal. Si V nunggu nih sekitar 5 menit. Dia mau lihat apakah suaranya itu makin heboh atau udah hilang gitu kan. Nah pas dia nunggu 5 menit ternyata bener dong. Suaranya tuh tiba-tiba hilang. Terus ya udah akhirnya dia memutuskan untuk lanjut tidur. Itu dia tidur tuh sambil baca-baca doa dan kali ini dia sambil pakai rosario. Rosario itu kalau di Katolik itu ibaratnya tasbihnya orang Muslim ya teman-teman. Ya gambarannya seperti itu. Dia pegang rosario, dia berdoa, baca-baca dan sebagainya untuk menghilangkan rasa takut ya. Sampai akhirnya dia ketiduran. Paginya dia bangun nih sekitar jam 8 pagi. Nah pas dia bangun tuh dia ngerasa udah sakit-sakit badannya. Terus dia tuh juga ternyata demam teman-teman. Badannya tuh kayak habis mikul sesuatu yang berat gitu. Soalnya katanya dia tuh kayak ada yang megang atau kayak ada yang numpakin badannya dia, punggungnya dia. Cuma ya karena dia gak bisa lihat jadi dia pikir mungkin gue kecapean kali ya.
Karena beberapa hari ini tuh emang kegiatan dia tuh panjang, dari pagi sampai ketemu tengah malam lagi. Jadi istirahatnya dia kurang nih teman-teman. Terus akhirnya pada hari itu dia memutuskan untuk udah deh gue gak usah berangkat ke gereja, biar itu yang di gereja dihandle sama teman-temannya dia. Nah, dia menghabiskan tuh hari pagi sampai sore di kosan. Dan di pagi sampai sore tuh ya udah biasa aja, kayak nggak ada kejadian apa-apa gitu. Terus akhirnya pas malamnya sekitar jam 7 malam dia memutuskan untuk pergi nih ke kafe, ngopi-ngopi lah ya. Dia ngabarin nih salah satu sahabat dekatnya. Dia bilang di chat, dia bilang gini, "Guys, ayo yuk kita ngopi, gue gabut nih di kosan." Itu alasannya. Padahal si V ini takut sebenarnya, takut kejadian yang aneh-aneh tuh keulang lagi kan teman-teman. Si V berangkat sekitar jam 8 malam nih. Dia jemput temennya dulu yang jaraknya tuh sekitar 10 menit lah dari kosannya dia ke kosan temennya. Dia berangkat ke kos temennya, terus sudah sampai dia ngechat temennya, "Gue udah di depan nih, ayo cepetan." Terus gak lama temannya datang. Berangkatlah mereka ke salah satu kafe yang terkenal di Malang. Nah, setelah sampai sana tuh teman-teman yang lain tuh udah pada nunggu. Akhirnya mereka ngobrol udah kemana-mana, ngalor ngidul ya kan, ketawa-ketawa dan sebagainya. Tapi di kondisi seperti itu, si V tuh pikirannya masih ke kosannya ya, kayak aduh nih gue sampai rumah, sampai kosan, apalagi nih ya kan, gangguan-gangguan apalagi. Soalnya udah 2 hari nih teman-teman ya, dia mendapat gangguan-gangguan seperti itu. Lama tuh mereka nongkrong di kafe itu, tapi tiba-tiba si V tuh ngerasa kayak aduh kok gue makin lama makin capek ya, kondisi badannya tuh udah kayak makin berat. Nah, salah satu temennya tuh notice si V ini katanya tuh pucet banget. Ditanya lah si V, "V, lo kenapa? Sakit? Kok muka lo pucet banget sih?" Terus si V jawab kayak, gue gak tahu sih kenapa, gue ngerasa kayak badan gue tuh capek banget. Kayak aduh berat banget, apa gue kecapean kali ya sama kegiatan-kegiatan di gereja gitu. Terus temannya bilang, "Lo sih V, makanya tuh jangan terlalu diforsir kalau kerja, apalagi tuh dari pagi sampai ketemu lagi tengah malam ya kan." Terus ya udah akhirnya mereka langsung memutuskan untuk pulang nih, nganterin si V. Jadi mereka tuh jalan pulang tuh beriringan ya, nganterin si V sampai ke kosannya dengan selamat. Nah, sampai di kosan si V tuh nggak langsung ke kamarnya gitu loh. Dia mampir dulu nih ke kamar sebelah ya kan, ke kamar temennya yang dia dengar ada suara-suara. Pas dia ketok pintunya nggak dibukain nih, cukup lama kan, karena si V tuh ngerasa kayak gue nggak mau tidur sendirian deh, gue pengen tidur sama temen gue gitu kan. Nah, lama nggak dibukain, ternyata si temennya itu baru pulang. Pas baru pulang ketemu kan nih, terus si V nanya, "Lo dari mana?" "Gue dari luar makan." "Kenapa V?" "Gue pengen tidur sama lo, boleh nggak?" Si V nanya gitu kan. Terus si temannya bilang, "Sorry V, gue ada temen soalnya yang mau nginep juga, jadi kasurnya tuh nggak cukup." Terus ya udahlah, karena si V pupus ya, udah patah nih hatinya nih, karena nggak bisa tidur sama temennya. Akhirnya ya udah, dia memutuskan untuk tidur di kamarnya sendiri. Si V balik nih ke kamarnya ya kan, yang cuma ada di sebelah kamar temennya. Pas dia buka pintu, itu dia tuh langsung nyium kayak bau anyir gitu nih teman-teman. Teman-teman tahu nggak bau anyir? Semacam kayak bau amis gitu ya. Pas dia nyium bau itu, langsung teng di kepala, terus dia langsung mikir yang udah kemana-mana. Wah, apalagi nih ya, gangguan apalagi selanjutnya. Terus ya udah pas dia buka pintu, nyium bau itu, dia mengesampingkan lah kayak udahlah bodo amat, gue udah capek nih, badan gue tuh udah sakit gitu. Pas ditutup pintunya, dia tuh ngeliat ada kayak gumpalan rambut, kayak apa ya, kayak gulali-gulali gitulah, kayak rambut nenek ya. Rambutnya tuh kusut tapi ngegumpel banyak banget di belakang pintunya. Terus pas dia ambil, dia bingung dong, rambut siapa anjir? Perasaan rambut gue warnanya waktu itu biru ya, jadi dia tuh seneng ngecat-ngecat rambut. Rambut dia pada saat itu biru, tapi yang ada di kamarnya tuh rambutnya hitam, kusut, kayak kumel gitu. Nah, pikiran dia udah kacau nih. Akhirnya dia langsung keluar, terus ngebakar itu rambut, karena dia pikir
Wah ini udah kacau banget sih. Habis dia bakar, ditungguin kan nih sampai habis itu rambutnya. Terus dia langsung masuk kamar, bobo. Tapi seperti yang tadi gue bilang, dia nih anaknya cukup agamis. Makanya dia selalu berdoa sebelum bobo. Dia berdoa nih, doa malam lah ya. Doa malam yang panjang. Terus sama seperti yang tadi gue bilang, doa Salam Maria dan Bapa Kami dan sebagainya. Kali ini dia tetap pakai rosario. Nah sampai ketiduran gak lama dia tuh ngedenger kayak ada yang ngetuk-ngetuk pintu kamarnya kayak duk gitu. Terus dia ngehirauin lah kayak aduh apalagi nih siapa nih tengah malam ganggu ya kan. Nah pada saat itu dia tuh gak langsung buka pintu kamar karena di satu sisi dia takut, di satu sisi lagi badannya tuh udah capek ya kan. Akhirnya dia cuma ngintip dari bolongan bawah pintu itu teman-teman. Pas dia bangun dari kasur terus ngintip ke bawah, nggak ada orang, nggak ada tanda-tanda bahwa ada orang di depan kamarnya, nggak ada kaki lah ya ibaratnya. Terus udah akhirnya dia langsung tidur lagi karena dia pikir orang iseng kali atau perasaannya dia aja. Dia lanjut bobo terus langsung selimutan nih sampai mukanya ditutupin. Nah nggak lama itu pintu tuh diketuk kedengeran lagi sampai kenceng duk makin kenceng ya kan. Dia makin panik dong teman-teman. Karena makin lama suara ketukan pintunya tuh makin heboh nih teman-teman, langsung duk gitu kan. Terus dia juga ngerasa kayak aduh anjir gue capek gitu loh, gue sakit nih kenapa banyak banget gangguan ya kan. Terus akhirnya dia memutuskan untuk ngintip dari jendela karena ya panik juga dong, gak mungkin langsung buka pintu kan. Pas dia ngintip dari jendela, tahu gak sih apa yang dia lihat? Dia ngelihat sesosok perempuan berpakaian suster gereja. Teman-teman sering lihat lah pastinya ya, suster-suster gereja yang pakai baju panjang, terus kayak pakai kerudung gitu lah ya. Nah, tapi yang dia lihat tuh kakinya nggak napak. Nah, dari situ dia shock dong, langsung kayak anjir, apa yang gue lihat nih tadi. Gak usah gak lama-lama lagi nih. Dia tuh langsung balik ke kasur, langsung selimutan, gak lupa dia bawa rosario. Dia langsung baca-baca doa ya kan. Ketika dia baca doa Salam Maria yang bunyinya tuh gini, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau wanita dan sebagainya nih. Tiba-tiba si hantu yang tadi dia lihat nih, si suster masuk dong ke kamarnya. Kayak ada yang buka pintu kamarnya nih, bunyi nih. Dia masuk nih si hantu susternya, terus niban si Vero. Pas gini pas banget hadap-hadapan sama Vero posisi tiduran, selimutnya si Vero yang tadinya dikukup begini ditarik sama si hantunya. Pas begitu ditarik, tatap-tatapan dong Vero sama si hantu. Terus si hantunya tuh ngikut si Vero berdoa Salam Maria penuh rahmat dan sebagainya tuh. Si Vero tuh ngelihat langsung mukanya si suster itu udah hancur berantakan, udah gak ada bentuk lah ya, banyak darah di mana-mana. Terus juga dia nyium bau amis yang sangat-sangat pekat banget. Dari situ dia tuh langsung bangun dari kasurnya, langsung kabur keluar kamar. Terus dia pas keluar kamar tuh dia langsung ngambil kunci motor ternyata. Pas dia ngambil kunci motor, dia lari keluar kamar. Dia langsung cabut ke kosan temennya yang tadi gue bilang jaraknya sekitar 10 menit. Nah sampai di kosannya si temennya, si Vero tuh udah nangis-nangis. Tubuhnya tuh udah kayak dingin, terus pucet, udah gak karuan, udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Akhirnya si temennya tuh bukain pintu, terus nanya, Vero kenapa? Gitu. Nah si Vero gak jawab nih, karena menurut dia kayak anjir gak usah ditanyain, gue udah panik nih, gue udah ngeliat setan mukanya hancur, ngikutin gue doa. Coba bayangin, siapa yang bisa ngejelasin itu dalam kondisi seperti itu? Terus akhirnya udah temannya langsung bilang, udah lo masuk aja ke kamar, duduk dulu, diem, tenangin diri, baru habis itu lo bisa cerita. Kondisi Vero pada saat itu tuh udah acak-acakan lah ya, udah compang-camping, udah nangis-nangis, terus pucet juga badannya. Terus si temannya tuh bilang, Vero kenapa gitu, udah lo duduk dulu, tenang ya, dikasih minum nih sama si temannya si V. Nah
dia masih kondisi nangis kan, nangis terus sambil masih bisa-bisanya dia baca doa teman-teman. Tapi itu bagus sih, karena di kondisi apapun, apalagi kita ngelihat mereka, ya apalagi yang kita bisa selain berdoa ya kan. Nah terus udah akhirnya Vero udah mulai mendingan, udah mulai tenang, baru deh dia cerita sama si temennya nih, sama sahabatnya, apa yang udah dia lihat tadi. Itu si temennya pas diceritain ya agak-agak nggak percaya juga sih sebenarnya, karena 50-50 sih ya bayangin aja kayak lo ngelihat hantu suster gereja nih ya kan, terus ya kalau kita nggak lihat langsung kan kita nggak percaya ya, tapi karena si V ngelihat langsung dengan mata kepalanya dia sendiri, itu muka hantunya tuh udah teman-teman, gue yang denger ceritanya aja tuh juga ikutan kayak aduh gak masuk akal sih. Tapi ya mau gimana lagi kan, namanya si V yang ngerasain sendiri, jadi si temannya tuh cuma bisa nenangin si V kayak udahlah V gitu, nggak apa-apa, mungkin emang halusinasi aja. Tapi si V tuh tetap kekeh kayak enggak, gue tuh ngeliat langsung gitu. Sudah akhirnya temennya mutusin untuk ya percaya, gue percaya, karena di sekitar kita emang pasti ada makhluk-makhluk seperti itu ya, percaya atau nggak percaya, karena itu kan gaib ya teman-teman. Nah habis itu akhirnya si Vero langsung tidur nih, jadi si Vero nginep di tempat sahabatnya. Temennya V yang ngelihat kondisi V tuh udah berantakan banget ya teman-teman, udah acak-acakan lah rambutnya, bajunya, terus ditambah kondisi V tuh pada saat itu demam tinggi, panik dong ya. Terus akhirnya si temennya mutusin untuk beli obat penurun panas buat dikompresin di kepalanya si V. Ditungguin nih sama si temennya, sama sahabatnya sampai pagi. Sampai sahabatnya tuh bela-belain gak tidur karena saking paniknya takut kenapa-napa kan. Terus akhirnya pas paginya bangun, si V bangun. Untungnya puji Tuhan, puji syukur si V demamnya tuh udah turun nih teman-teman. Pas V bangun kondisinya udah lumayan baikan lah ya, demamnya tuh udah turun. Terus si V langsung ngehubungin orang tuanya di rumah, ditelepon nih. Dia bilang, "Mah, Pah, aku kemarin ngalamin hal bla 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 bla," sampai diceritain yang dia ngelihat hantu suster yang mukanya tuh udah hancur banget, udah nggak ada bentuk, nggak ada wujud. Nah orang tuanya pasti percaya dong ya, ya iyalah ya, anaknya ngelihat sendiri langsung pakai mata kepalanya sendiri, terus kayak wah ini anak gue jauh nih di Malang ya, orang tuanya di Jakarta, siapa yang nggak panik coba, apalagi ngedenger kondisinya si V pada saat itu tuh udah hancur banget, kacau lah, udah acak-acakan gitu, ngomongnya juga udah ngalor ngidul, ngelantur. Akhirnya orang tuanya si V bilang, udah gak apa-apa, besok kamu langsung pindah kos, minta tolong sahabat kamu untuk cariin kos deket-deket sana, atau sekalian nih pindah ke kosannya si sahabatnya. Nah besokannya si V balik nih ke kos, jadi malamnya itu pas pagi dia bangun, terus malam si V kan memutuskan untuk tidur di situ lagi. Besokannya baru nih si V pulang ke kos, beres-beres kamar, packing-packing baju. Untungnya kosnya si V yang kemarin itu tuh isian. Jadi si V cuma bawa baju sama ya udahlah yang dia bawa aja gitu. Dia keluar dari kosnya, pindah, akhirnya dia tinggal bareng sama si sahabatnya. Nah itu teman-teman ceritanya, kayak eksorsism ya, apa ada hantu suster, terus kayak menarik sih, apalagi dia ngeliat sendiri mukanya udah hancur. Gue yang ada di posisi V tuh pasti juga pingsan malahan gue kayaknya. Nah gimana kalau teman-teman bercerita punya nih cerita-cerita yang lebih menarik, yang lebih ekstrim dan yang lebih serem dari cerita yang gue bawain ini, teman-teman bisa nih tulis di kolom komentarnya ya teman-teman. Dan buat teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan yang paling terpenting adalah jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama cerita-cerita mistis kita selanjutnya. Kalau gitu gue Intan pamit undur diri and see you di bercerita selanjutnya.
Dadah!